Saudara ingat bahwa minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Paskah, di mana minggu-minggu Paskah ini adalah kita mengingat kembali akan Tuhan Yesus ketika di dunia ini Dia ngapain, Dia melakukan apa sampai Dia disalib, dibangkitkan. Dan kita tahu bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama, karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus pikul salib dan sangkal diri sehingga ikut aku. Maka apa yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Dan salah satu pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita bicarakan pada minggu-minggu kemarin adalah kita akan mengkamiri, kita akan menerangi, karena sesungguhnya Yesus ada dalam diri kita. Oke? Nah, sudah tahu bahwa adanya keadaan virus corona atau COVID-19 ini akan ada banyak hal yang terjadi. Salah satunya begini, COVID-19 bisa mempersatukan, tapi COVID-19 bisa jadi semua jadi hakim. COVID-19 bisa orang menghakimi gereja satu dan gereja yang lain. COVID-19 tapi juga bisa mempersatukan, tergantung daripada apa yang harus kita nikmati dan kita nilai bersama-sama. Contoh, ada orang memposting sesuatu hal yang sekiranya timbang tidak perlu diposting, padahal itu khotbah kapan, diposting kapan, sehingga menimbulkan efek orang mempersalahkan satu berita dengan berita yang lain. Oke? Padahal kita nggak tahu tanggalnya khotbah kapan. Padahal itu sebelum terjadi sesuatu hal dikhotbahkan, kemudian terjadi diviralkan. Nah, ada banyak demikian. Saya rindu kita gereja harus mengkamiri, jangan sampai kita ikut menilai gereja satu dengan gereja yang lain. Itu terjadi virus corona, ada berbagai macam kekacauan, saling menghakimi satu dengan lainnya. Bagaimana dengan kita? Kita tidak perlu untuk melakukan hal yang sama, biarkan saja. Oke, selalu kemarin saya bilang, kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, salah satunya adalah kita saja untuk melakukan pekerjaan di hadapan Tuhan. Tidak perlu banyak komentar, karena hari ini kenapa kita bekerja di rumah, kalau di Indonesia ya, kemudian kita ibadah di rumah, kita selalu ibadahnya di rumah, nggak pernah di mana-mana. Kemudian kita juga sekolah di rumah, gitu kan, kalau belajar. Nah, kenapa kita harus selalu di rumah? Karena kalau sudah lihat sama-sama supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Berarti apa? Kita dilarang komentar dulu. Kita harus ngapain? Tutup pintu dulu, tutup kamar dulu untuk selalu berdoa di hadapan Tuhan. Anggap ya? Jadi sebarkan hal yang positif melalui media sosial saudara tanpa komentar yang lain-lain. Karena apa? Belum tentu yang disebarkan itu tujuannya apa? Karena ada tujuan untuk merobohkan gereja. Tidak ada gereja sekarang di Indonesia terutama yang tidak online, apalagi di red area, ya, di red areanya. Kemudian sebagian besar di dunia juga pakai online sekarang. Teman-teman kami juga pakai online. Berarti apa? Sekarang COVID-19 juga merobohkan tembok-tembok denominasi. Gereja GB atau PG atau apapun sekarang tinggal saudara klik internet, saudara denominasinya roboh semua. Benar nggak? Ya. Gereja tanpa tembok. Benar kan? Karena apa? Saudara tinggal klik sekarang gereja versi apapun juga saudara bisa nikmati, tinggal klik saja. Kemudian saudara akan tahu, saudara akan ngerti. Gereja kayak apa, gereja seperti apa, khotbah seperti apa, makan kayak apa, tergantung selera saudara mau makan seperti apa. Makanannya seperti apa, tergantung. Mau makan yang lembut-lembut, cari gereja yang lembut-lembut, cari diklik, segala semua terjadi. Sehingga COVID ini juga membuat kita positif bahwa Tuhan mempersatukan gereja-gerejanya. Walaupun sisi negatifnya tadi, saling menghakimi, saling menyalahkan, padahal belum tentu benar. Ada yang pendeta mati karena COVID, disalah-salahkan. Ada yang pendeta tidak COVID, juga disalah-salahkan. Ya kan? Berarti gimana? Berarti kita harus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya? Jadi pesannya hari-hari ini, saudara harus banyak berdiam diri, saudara harus banyak melakukan pekerjaan di mana saudara ditentukan untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Ini saatnya saudara
dipisahkan mana yang dewasa, mana yang tidak. Ya. Karena dewasa secara rohani itu bukan bersama-sama. Dewasa rohani itu ketika kamu sendiri. Ya. Siapa kamu adalah ketika kamu sendiri. Ya. Kalau kamu bersama-sama, kamu tidak akan mengerti siapa kamu. Karena apa? Setiap kita bisa mengambil dan akhirnya jadi baik. Ya. Berkumpul baik, iya, pasti baik. Tapi sendiri-sendiri itulah ujiannya. Dimana ketika kita sendiri, maka kita tahu bahwa iman kita seperti apa, kita sendiri. Ya. Oke? Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Yohanes. Jadi judul saya minggu ini, percaya berarti bekerja. Sekali lagi, judul kita minggu hari ini adalah percaya berarti bekerja. Nanti akan saya terjemahkan sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Yohanes 6 ayat 28-29. Yohanes 6 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Sama-sama 2-3, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara mengerti ayat ini berkata, apa itu percaya? Apa itu pekerjaan Allah? Apa yang pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah percaya katanya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Makanya kenapa kita dimensinya harus baru sekarang, dimensinya harus luas. Percaya, banyak kita khotbahkan di mana-mana. Percaya kelihatannya gampang banget, percaya kelihatannya simple banget. Tetapi percaya itu adalah kekuatan kekristenan. Gara-gara percaya kamu diselamatkan. Gara-gara percaya kamu bisa hidup. Gara-gara percaya kamu bisa sampai di tempat ini. Tanpa kepercayaan, maka salah satu hal yang paling besar, wajib hukumnya bagi setiap kita kalau bekerja di yang dikehendaki Tuhan adalah percaya. Dan ini ayatnya. Loh, Pak, percaya kok bekerja sih? Ini loh ayatnya. Jadi percaya itu sudah bekerja. Iya. Karena percaya pasti melakukan. Dimulai dari percaya, maka akhirnya jadi melakukan. Gara-gara kita percaya, maka kita melakukan. Itu adalah iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ketika kita bekerja, maka kita dasarnya adalah percaya dulu. Kalau kamu bekerja dasarnya nggak percaya, maka itu mengandung maut. Karena Alkitab katakan segala sesuatunya tanpa iman, maka mati. Maka saat ini kita mau melihat sekarang dalam diri kita mau membuka hati kita, apakah kita sudah punya dasar bagaimana kita bekerja melayani Tuhan itu dengan percaya dasarnya. Jadi ada orang berkata percaya tok. Lu percaya itu sudah segambar dengan Allah. Artinya percaya itu adalah sudah bekerja di hadapan Tuhan. Karena percaya itu adalah kekuatan secara roh. Karena tanpa percaya kita mudah diumbang-ambingkan. Kita mudah khawatir, saudara. Keadaan yang seperti ini, kalau saudara baca kitab Lukas pasal 21 bicara soal penyakit sampar. Penyakit sampar itu bicara soal corona juga. Kalau sudah lihat, ini adalah tanda-tanda di mana Tuhan Yesus mau datang kedua kali. Oke? Peperangan sudah terjadi. Suku melawan suku atau bangsa melawan bangsa. Kemudian keadaan yang tidak membaik, bencana-bencana terjadi. Kemarin Merapi di Indonesia, di Jogja juga mengembulkan batuknya. Kemudian sampar. Ini sampar juga terjadi. Oke? Memang yang belum terjadi adalah di dalam kitab Matius bicara soal bagaimana Injil harus diberitakan sampai ujung bumi. Ini saatnya. Supaya Yesus segera datang dan menjemput kita semua. Karena semua tanda sudah digenapi. Tinggal Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan siapa yang memberitakan? Saudara saya. Bagaimana caranya? Percaya dulu. Tapi kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil? Loh, bagaimana sekarang? Sekarang lewat udara. Maka, kenapa kita pakai begini? Tolong saudara share. Bagi saudara yang belum bisa menginjil, maka ketika saudara share ini, saudara sudah ikut menginjil. Kenapa? Di udara. Ketika saudara share yang seperti ini, maka saudara akan memberkati orang. Orang banyak bertobat gara-gara mendengar. Bahkan diingatkan kembali akan firman Tuhan. Gara-gara saudara share di mana-mana. Itu adalah penginjilan lewat udara.
Memang udara adalah dikuasai oleh setan. Karena penghulu-penghulu udara, raja-rajanya di udara itu adalah setan, Lucifer. Tapi mari kita ambil alih sekarang lewat apa? Lewat media sosial seperti ini. Maka gunakan media sosial untuk menge-share yang terbaik, yang baik untuk apa? Membangun kehidupan semua orang yang mendengarkan, teman-teman saudara. Influencer dalam diri saudara. Saudara punya pengikut-pengikut di dalam Facebook saudara, di IG saudara, di YouTube saudara. Saudara kan punya pengikut-pengikutnya kan? Nah itulah share. Mungkin saudara 5, 10 itu sudah memberitakan Injil. Tapi kalau saudara diam-diam saja, hanya nikmati doang tok, maka saudara tidak termasuk bekerja di ladang Tuhan untuk mempersiapkan Yesus datang kedua kali. Maka mulai saat ini saya imbau buat saudara, coba share. Ibadah hari ini saudara sudah mengerti dan saudara sudah percaya, coba saudara share supaya apa? Teman-teman saudara juga akan menikmati hal yang sama. Sehingga di tempat ini ketika saudara mulai percaya, saudara dianggap bekerja yang dikehendaki Allah. Karena kita katakan bekerja yang dikehendaki Allah adalah percaya pada Yesus. Itu dulu ya rasanya ya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka percaya akan menyirnakan ketakutan. Ada banyak teman-teman yang kreatif-kreatif ketika dia bekerja di rumah. Mereka membuat video pujian di rumah bersama-sama dengan mereka. Ada yang menyatukan suaranya, orang melihat luar biasa. Ada orang yang menggalang dana dan sebagainya untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Dan itu luar biasa banget. Bagaimana kekristenan? Apakah kekristenannya diam saja? Tidak. Kekristenan juga harus mengkamiri, harus menggarami. Dengan cara apa? Kita memang disuruh untuk tidak keluar-keluar, kumpul-kumpul dengan banyak orang, termasuk di tempat ini. Berarti apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah di kesusahan saudara, di dom-dom saudara, di kampus-kampus saudara. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk percaya kepada Tuhan, untuk memindahkan gunung dengan kepercayaan saudara. Tapi kalau kita tidak, kita hanya diam saja, kemudian kita nikmati hidup kita sendiri, maka sebenarnya iman kita adalah iman sendiri. Maka saya bilang, ada orang berkata begini, kita yang penting iman. Kalau iman bisa mengalahkan segala sesuatunya, gitu ya. Tapi iman itu harus menyelamatkan bangsa. Iman tidak boleh hanya menyelamatkan satu gereja. Dengar baik-baik. Ada orang berkata, kita nggak usah pakai online, kita sama-sama misalnya kumpul-kumpul, nggak apa-apa kita iman, maka penyakitnya nggak mungkin bisa masuk di gereja. Oke, berarti itu hanya menyelamatkan gereja doang. Anggap? Berarti kita bagaimana? Kalau kita ingin menyelamatkan bangsa, maka kita tidak boleh egois iman kita. Percaya itu nggak egois. Percaya itu menyelamatkan bangsa. Percaya itu bahkan menyelamatkan dunia. Karena Alkitab katakan, kalau kamu itu percaya pada Yesus, maka aku akan menjadi saksiku, akan kuberikan kuasa sampai ujung bumi. Alkitab katakan, targetnya percaya itu ujung bumi. Target percaya itu bukan gereja saja, di satu kecil yang dibatasi oleh ruang. Bukan. Maka ketika ada orang yang komplain, bicara soal online ataupun tidak misalnya, maka gereja bukan karena tempat yang dibatasi, tetapi ujung bumi itulah targetnya Tuhan Yesus. Karena saudara sudah dikasih perlengkapan namanya Roh Kudus. Ingat baik-baik, maka kenapa saya ada di tempat ini? Karena apa? Tuhan memindahkan dari Indonesia sampai ke tempat ini belum ujung bumi mungkin dalam diri saya. Mungkin ujung buminya masih di mana saya nggak ngerti. Saudara juga ujung buminya bukan di tempat ini saja. Ujung bumi saudara mungkin sudah akan tempatkan yang lebih dahsyat lagi. Maka percaya saja. Saudara tidak boleh melihat diri saudara, tapi saudara melihat Yesus seperti apa dalam hidup saudara. Itu yang disebut dengan segambar dengan rupa Allah. Itu yang disebut dengan dimensi yang baru dalam hidup saudara. Karena kalau jika tidak, maka saudara akan jadi minder. Jika tidak, maka saudara tidak akan hanya menjadi puas diri seperti ini saja. Kita nggak boleh berpuas diri, karena apa? Selalu baru tiap hari. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Jadi kalau kita tidak, maka yang terjadi adalah kita hanya egois, iman kita, percaya kita hanya untuk diri kita sendiri. No. Gereja ini diciptakan Tuhan, gereja ini dibentuk oleh Tuhan. Bahkan saudara dibentuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Serius. Jadi saudara dibentuk, gereja dibentuk bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya satu ruangan kecil ini, bukan. Tapi untuk dunia, untuk bangsa-bangsa. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk bangsa-bangsa? Mari kita lihat kota kita.
Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Mari kita untuk negara kita Indonesia. Kita berdoa. Supaya apa? Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan baik nama Tuhan. Dan supaya apa? Supaya banyak orang menjadi bertobat. Melakukan pekerjaan Bapa tadi. Melakukan pekerjaan Bapa artinya percaya pada Yesus. Mari kita lihat contohnya percaya pada Yesus adalah di dalam kitab Daniel. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Saudara pasti pernah baca dan selalu dikhotbahkan oleh banyak orang bicara soal Daniel di gua singa. Oke? Di situ ada dalam pemerintahan si Darius. Yang pemerintahan Darius yang terjadi pada waktu itu, ada orang yang benci, ada orang yang iri sama si Daniel. Sehingga yang terjadi adalah dibuatkan satu undang-undang supaya tidak boleh meminta kepada nabi, raja-raja, kepada dewa-dewa, kepada Tuhan, selain meminta kepada raja pada saat itu. Gara-gara iri saja. Itu ceritanya di kitab Daniel pasal 6. Maka yang terjadi pada waktu itu adalah Daniel, mari kita lihat langsung ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Oke, nah 11. Apa yang dilakukan sama Daniel? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Ini kiblat kalau zaman-zaman sekarang ini. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta coba sudah garis bawahi kalimat itu. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Ini adalah perilaku orang yang percaya. Padahal dilarang. Tetapi saat itu dilarangnya adalah ketika orang nggak boleh meminta kepada dewa-dewa atau allah-allah lain selain daripada raja. Tapi Daniel sudah biasa, sudah percaya. Nah, ada orang yang iri saat itu. Supaya apa? Ada kesalahan dalam diri Daniel dan Daniel jadi penjarakan. Tetapi apakah Daniel mundur? Karena percayaannya itu nggak ngaruh buat Daniel. Loh, kenapa kok bisa nggak ngaruh? Karena percaya tadi. Kalau orang yang nggak percaya pasti ngaruh. Ada berita-berita sesuatu hal yang mengguncangkan dirinya. Masih ingat Petrus terguncang ketika Yesus pada waktu itu ditangkap kemudian mau disalib? Sehingga Yesus pernah berkata pada si Petrus pada saat itu, Petrus berkata, Yesus, aku mau mati bareng bersama dengan engkau. Yesus bilang apa saat itu? Sebelum ayam berkokok, maka 3 kali kamu menyangkal aku. Padahal dia udah gagah perkasa, luar biasa, iman percayanya kepada Yesus sudah dasar belum ada kejadian. Mungkin kita-kita di tempat ini kalau nggak ada kejadian, saudara juga, yes, pokoknya amin, percaya Tuhan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat, kita nggak takut oleh bahaya, kita nggak takut oleh segala sesuatunya. Ya kan? Tetapi ketika ada bencana, ketika ada gelombang penyakit seperti ini, kemudian kita apa yang terjadi? Kepercayaan kita mulai di akal, bukan lagi di roh. Sehingga orang berdebat dengan kepercayaan itu. Akalnya bekerja. Sehingga akal dijadikan, akal kan diciptakan Tuhan juga kan? Gitu. Debatnya selalu begitu. Akal kan juga diciptakan Tuhan untuk kita berpikir kan? Itu juga Tuhan. Tapi akal nggak boleh mengalahkan roh. Akal nggak boleh mengalahkan iman. Nggak boleh. Akal memang diciptakan sama Tuhan, tapi akal nggak boleh menghalang-halangi iman percaya kita pada Tuhan. Contoh misalnya kalau kita sakit, kemudian akal kita bekerja, mosok sih saya bisa sembuh secara total. Akal mulai bekerja. Oke? Nah, kita nggak boleh bahwa akal kita menghalangi kita percaya kepada Tuhan. Biasanya akal inilah yang kadang-kadang digunakan alasan untuk menyangkal banyak orang, untuk menyanggah banyak orang, untuk mengkomentari banyak orang, untuk mengomentari gerejanya orang, untuk mengomentari siapa saja dikomentari gara-gara akal tidak pernah di-manage dengan baik, gara-gara akal lebih tinggi daripada percaya pada Tuhan Yesus. Oke? Kalau akal kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, maka bisa di-manage, ditundukkan akal kita, bisa digunakan, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau tidak, hanya untuk bantah-bantahan dan akal-akalan doang, bahkan ngakalin orang. Bahkan dalam situasi yang seperti ini, ngakalin.
Ya. Makanya saya bilang kepada saudara, coba pikir baik-baik bagi saudara semua tempat ini. Kita tidak bisa percaya Kristen sejak lahir, kemudian kita diam-diam saja. No. Kita tetap harus melakukan seperti Daniel. Dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Seperti biasa yang pernah dilakukan 3 kali sehari. Kayak makan, kayak minum obat. Jadi luar biasa banget. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita mulai kecapean. Hari ini kita mulai powerful, besok kita sudah capek. Atau kita jadi nggak full lagi, powernya nggak full, nggak on fire lagi, nggak berapi-api lagi. Makanya saya mau berikan buat saudara bagaimana supaya kita menjadi percaya. Ingat kemarin dikatakan bahwa kalau kita ini sering dengar firman Tuhan, maka akan timbul namanya percaya. Amin. Dengar firman Tuhan yang kamu mengerti. Maka kenapa saya berkata bahwa kalau kamu nggak ngerti, selalu percaya itu tidak akan datang dengan sendirinya. Percaya karena kamu ngerti, maka kamu menjadi percaya. Kamu percaya pada saya karena kamu ngerti siapa saya. Kalau kamu nggak percaya kepada saya, maka yang terjadi adalah kamu tidak akan pernah dengerin apa yang saya katakan, bukan? Ya. Kamu hanya toleh aja karena siapa dia. Tapi kalau kamu ngerti, kamu tahu saya, maka kamu nangkap perkataan-perkataan ini. Sama dengan perkataan-perkataan firman. Kalau kamu percaya pada Yesus, kamu akan tangkap perkataan-perkataan Yesus di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Maka kenapa kita juga harus baca kayak Daniel? Dan apa yang terjadi pada saat itu? Daniel akhirnya ditangkap. Apakah raja pada saat itu nggak sedih? Sedih banget. Darius pada waktu itu sedih. Kenapa? Daniel salah satu orang anak muda yang pinter, yang menjadi orang kepercayaannya Raja Darius. Sehingga pada waktu itu ketika dia ditangkap, apa yang terjadi? Dia ngomong sama Daniel, Daniel, saya itu pengen menyelamatin kamu. Coba kamu ikuti undang-undang yang sudah dimeteraikan. Apakah Daniel mau? Enggak. Kenapa? Itu menyalahi kepercayaannya kepada Tuhan. Kita nggak boleh menyalahi kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau ada undang-undang hari ini, kemudian ditetapkan hari ini bahwa kita tidak boleh ke gereja secara besar kumpul-kumpul dulu, itu bukan berarti menentang iman kita. Dan pakai ayat ini, keliru. Ada orang yang pakai ayat ini, gara-gara apa? Dilarang pemerintah untuk kumpul-kumpul di gereja secara besar-besaran dulu. Kemudian kita pakai ayat ini, Daniel tuh berdoa, toh diselamatkan kalau kita masuk gua singa, toh Tuhan juga selamatin. Pakai ayat ini nggak cocok, men. Ya kan? Nggak cocok belas. Maka saya juga akan ngegas sama dengan mereka yang ngegas kemarin-kemarin. Enggak? Mungkin beda cara. Ya, tapi kita harus benar-benar ngerti bahwa nggak cocok kalau dengan ayat ini. Karena ini tidak kalau ini benar-benar prinsip memutus hubungannya dengan Tuhan. Tetapi kalau saat-saat di dunia tidak diputus iman kita kepada Tuhan. Gara-gara kita di rumah, gara-gara kita di kesusahan nggak kumpul, apakah putus iman kita? Bukan, itu hanya pilihan kamu. Kalau itu putus ya pilihan kamu. Bukan karena gara-gara peraturan kan? Tapi kalau Daniel gara-gara peraturan. Peraturannya tidak boleh menyembah dewa atau menyembah Allahnya Daniel. Sehingga pada waktu itu Daniel tetap ngotot, tetap nekat, gitu ya. Dan yang terjadi adalah Daniel tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Coba sudah lihat ayat 16-nya. Oke? Ya. Nah, kita katakan, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan orang Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. 17. Sudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel 2:3. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang sampai rajanya aja tahu bahwa Allahmu yang kamu sembah dengan tekun akan melepaskan kamu.
Hebat bukan? Sehingga kepercayaan Daniel diketahui oleh raja. Sekarang pertanyaannya, kepercayaanmu sudah diketahui siapa? Berarti kepercayaan Daniel membuahkan action, membuahkan buah yang luar biasa. Karena apa? Raja sampai tahu bahwa kepercayaan Daniel kepada Allahnya, Allahmu yang akan menyelamatkan kamu, melepaskan kamu dari jerat itu. Iya. Dan ini bukan singa yang kenyang, Ini singa apa? gitu ya. Ini singa-singa yang bisa makan, bisa menghancurkan tubuh jasmani Daniel waktu itu. Tidak bisa lari karena di gua. Maka kalau sudah lihat di tempat ini berarti apa? Daniel, apakah saya ini ya di dalam pikiran saya, dalam otak saya, ketika Daniel pada waktu di gua singa, apa yang terjadi? Mungkin kalau saya gitu ya, kemudian ini ada singanya kan bukan satu, mungkin singanya juga brewok-brewoknya kan banyak, dia kelaparan gitu. Nah sekarang kan baru zamannya brewok gitu, jadi gimana-mana untuk Gimana-mana brewok. ya supaya virus corona nggak masuk di mulut gitu. Nah, makanya mungkin singanya siap mangsa, singanya siap. Maka di dalam kitab 1 Petrus itu berkata, setan seperti singa yang ngaum-ngaum, yang mengelilingi kita kan. Dan apa yang dikatakan sama? Kita ini sedang ada di dalam gua singa kita. Karena singa ngaum-ngaum sekarang, setan maksudnya. Apa yang dilakukan kita, ketakutan kah? Ketika Daniel masuk di gua singa, dia bilang, singa. Atau gimana tuh dia tengkang-tengkang singa? Atau apa yang terjadi? Atau dia lari-lari, mau dikejar pantatnya, kemudian dia lari lagi, kemudian dikejar lagi, kemudian dimakan kakinya, kemudian dia baru selamat atau gimana? Penuh perjuangan dulu, keluar darah, kemudian baru diselamatkan? Enggak. Kita nggak catat seperti itu. Nyantai. Orang percaya itu tidak mudah deg-degan. Ya kan? Orang percaya itu nggak mudah lemas dalam menghadapi situasi. Tapi percaya kenapa? Karena sudah terbiasa di kamarnya. Jadi kalau bagi saudara yang baru-baru saja masuk kamar, kalau ada hal-hal demikian jadi takut. Maka jangan keluar masuk kamar. Supaya aman, tidak menakutkan saya. Oke. Makanya saya bilang sama saudara, Ada alarm. selalu cocok firman Tuhan itu. Pasti cocok. Ya makanya saya bilang sama saudara, maka kenapa Yesus pada waktu itu berkata, kalau kamu berdoa, tutuplah pintu. Kamu berdoa di situ. Daniel sudah setiap hari 3 kali. Berarti ketika dia ada di gua itu sama dengan seperti di kamarnya. 3 kali sehari nyantai. Tapi kalau barusan, maka deg-degan. Maka kalau ada apa-apa kita ribut duluan. Kalau ada apa-apa kita cepet-cepet komentar duluan. Ngomong duluan, nggak dipikir duluan. Karena apa? Nggak terbiasa masuk kamar dan berdoa di hadapan Tuhan. Dia sukanya langsung komentar pada orang lain. Ini yang disebut dengan setan nggak suka dengan, maaf, setan selalu menggunakan hal-hal demikian untuk memprovokasi orang. Sehingga virus corona dibuat politik, dibuat orang sampai menghakimi satu dengan lainnya, dibuat segala sesuatunya menjadi khawatir, takut, cemas, panik, dan sebagainya. Ya kan? Dan bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Korea, tapi di bangsa-bangsa yang lain. Semua pada panik. Ada teman saya yang di Malaysia juga dia cerita, wah panik. Kenapa? Di sana lebih tegas, lebih keras polisinya. Ada juga yang saya lihat di video yang ada di daerah Afrika juga sama, digebukin, disabetin karena yang keluar. Saudara pengen disabetin, keluar. Supaya apa? Karena lockdown seperti itu. Nah, coba kita pikir, kita masih oke di tempat ini, kita masih bisa memuliakan nama Tuhan. Makanya selagi kamu bisa memuliakan Tuhan, kamu harus pilih memuliakan Tuhan dibanding dengan ribut. Ya. Daniel lebih suka memilih untuk berdoa di kamarnya dibanding dengan ribut mengomentari undang-undang. Oke? Selalu saya berkata di tempat ini, di gereja ini, siapapun yang sudah mendengarkan, jangan meributkan hal-hal yang sifatnya memang sudah diatur. Saudara lihat
firman Tuhan seperti apa? Banyak berdoa di hadapan Tuhan. Banyak berdoa itu bukan hari-hari ini. Jika saya berkata, hari-hari ini Tuhan suruh saya berdoa. Nah kemarin disuruh doa sama Tuhan enggak? Jadi nggak usah pakai hari-hari ini. Sejak dulu Tuhan bilang, berdoa, berdoa, berdoa. Tambah lagi porsinya. Jadi nggak usah hari-hari ini saya disuruh sama Tuhan untuk banyak baca Alkitab. Ya sejak dulu Tuhan baca Alkitab, sejak dulu. Nggak usah hari-hari ini. Oke? Memuji Tuhan juga sama. Sejak dulu memuji Tuhan. Maka kenapa di tempat ini di gereja ini kita harus punya komitmen di hadapan Tuhan. Siapapun engkau. Kita nggak urusan saudara itu siapa. Tapi yang penting saudara itu percaya melakukan kehendak Bapa tadi. Ya. Maka kalau melakukan kehendak Bapa, saudara contohnya adalah Daniel. Akhirnya singkat cerita di dalam kitab Daniel pasal 6 ini, akhirnya Daniel dikeluarkan. Singa tidak mau. Kenapa? Singa itu tahu siapa yang harus dimangsa, siapa yang tidak. Ya. Virus corona itu tahu siapa yang harus dimangsa, siapa yang tidak. Ya. Ngerti dia. Ini orang kurang ajar nih. Virus corona tahu, makanan enak nih. Lupa, kalau ada pendeta begitu berarti virus corona tahu. Makanya ikutin terus live streaming kita supaya kamu tahu pelajarannya. Kita nggak boleh jadi hakim. Nah, saya kasih tahu nanti di live streaming berikutnya. Supaya sudah tahu, nangkep. Gitu ya. Sudah dikasih tahu nggak boleh kumpul-kumpul, tetap kumpul aja makanya virus corona. Sudah nggak bisa ikut-ikutan untuk menghakimi orang seperti itu. Oke? Walaupun sudah terjadi itu ada berita-berita yang dipanggil Tuhan gara-gara virus corona. Itu bukan urusan kita, mati dan tidak. Itu urusannya Tuhan. Bagi kita harus seperti Daniel, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menudungi kamu. Amin. Sanggup. Karena apa? Karena pekerjaanmu belum selesai. Kalau pendeta itu sudah selesai. Udah makmur, udah nikmat, udah luar biasa di bumi ya, di surga nikmat lagi. Kamu kan hampir mau kaya. Buat ini kan. Baru nginjakan lagi di sini, nggak belum selesai. Jadi percaya bahwa Tuhan masih lindungi kamu. Amin. Tuhan tidak akan menyerahkan kamu supaya kamu dipanggil dulu termasuk saya. Saya juga berdoa sama Tuhan, tugasnya belum selesai. Karena Injil belum diberitakan seluruh dunia. Ini saatnya kamu beritakan di seluruh dunia. Lewat apa? Ini kalau kamu nggak pernah pergi ke Amerika, ke Afrika, ke Australia, kemanapun saja, lewat live streaming. Buat sesuatu hal yang memberkati. Itu adalah cara kita untuk membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ya. Kalau sudah nggak bisa khotbah, maka share khotbah yang ada. Oke? Sini ada YouTube GPI Game. Makanya saya bilang sama saudara, percaya. Dan percaya itu nggak gampang loh. Ya. Karena percaya itu lawannya otak tadi, pikiran tadi yang bilang. Percaya itu lawannya kenyataan. Halo? Ya. Suatu ketika Thomas pada waktu Yesus itu sudah bangkit, kemudian murid-muridnya Yesus sudah bangkit, tapi Thomas berkata bahwa kalau aku belum menyusulkan tanganku ke lubang tanya Yesus, maka aku belum percaya. Maka ada berbahagialah orang yang Melihat dan percaya. Ya. Tidak melihat namun percaya. Jadi percaya itu lawannya kenyataan. Loh, nyatanya mana? Nyatanya mana? Buktinya mana? Toh pendeta juga kena virus corona kok. Buktinya mana? Kalau iman mana? Loh, kok marah sama kita malah? Ya kan? Oh, kita kamu malah emosi sama kita. Kita harus ngegas nih sekarang pendeta-pendeta nih. Ikut ngegas kita. Tinggal saya rambut pink saja nanti. Orange. Ganti. Maka saya bilang sama saudara, kadang-kadang kita, iman, dengar baik-baik, iman itu memang harus untuk memiliki satu pekerjaan yang tidak menyalahi firman Tuhan. Iman kok nyalahi firman Tuhan? Ya bukan iman. Iman tidak mungkin menyalahi firman Tuhan. Karena iman timbul dari firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan. Percaya itu kan ada dasar firman Tuhan. Nah, kenyataan gimana Pak? Kenyataan itu bukan firman Tuhan. Jadi lebih percaya kepada siapa? Nyatanya atau firman Tuhan?
Maka kita katakan, jika engkau berdoa, seolah-olah kamu sudah menerimanya. Markus berkata begitu, kan? Ya. Seolah-olah kamu sudah menerima. Nah, itu berbicara masalah apa? Iman, lawannya kenyataan. Jadi kalau saat ini nyatanya kamu mungkin masih terpuruk, masih sakit, nyatanya kamu masih uangmu masih tipis. Kemudian ada yang berkata bahwa gereja-gereja persembahannya gimana? Kalau ada keadaan seperti ini, ya tidak apa-apa. Oh, pabrik-pabrik juga sepi kok, gereja mau unggul-unggul sendiri. Benar nggak? Ya tidak bisa, sama-sama aja. Sama-sama kita pendahkan diri di depan Tuhan. Kalau kelaparan, tak bukan kita yang keliru kok. Ya. Ya. Gitu loh. Kemudian kita nggak usah minta belas kasihan orang. Loh gimana kalau kita ini sudah ngojek ojol dan sebagainya? Gimana? Misalnya nih orang-orang kayak gini. Ya ayo kita mau belajar bersama-sama percaya kepada Tuhan. Pak, omong gampang loh. Iman itu harus percaya, bukan omongan. Sekali lagi, bukan kenyataan. Kalau kita ngomong kenyataan ya sudah habislah kita. Nggak usah kita bertengkar dengan kenyataan karena memang kenyataannya begitu. Maka iman itu mengubah. Ada orang mati dibangkitkan. Itu kenyataan memang. Tadinya apa? Suatu ketika ada yang namanya Lazarus. Dia kita Yohanes. Ya. Sudah pasti pernah baca ini, Yohanes pasal 11. Maka yang terjadi adalah sudah mati 4 hari. Kenyataannya semua udah nangis. Tidak mungkin Yesus kalau seandainya kamu ada di sini, dia akan disembuhkan. Pada waktu Marta bilang begitu. Maria juga bilang begitu. Karena itulah saudara-saudara Marta dan Maria. Di Lazarus. Tapi apa? Justru aku nggak ada di situ supaya kamu bisa belajar percaya. Ya. Anggap ya? Ya. Itu untung aku malah nggak di situ supaya kamu bisa percaya bahwa orang mati bisa dibangkitkan. Tapi kenyataannya mati. Mana sekarang? Kamu lebih percaya mana? Kenyataan atau iman saudara kepada Tuhan Yesus? Iman. Ya. Oke? Ya. Kalau kita melihat kenyataan, maka kita akan bantah-bantah akal masuk terus. Sehingga nggak lepas selesai bagi saudara di tempat ini, saudara mulai menjadi percaya kepada Tuhan. Maka pada saat itu mereka percaya. Lazarus keluar. Akhirnya dia penuh masih dengan peluk, masih penuh dengan kain-kain, lepaskan. Sehingga pada saat itu bangkit dan orang-orang pada saat itu berusaha membunuh Yesus dan Lazarus juga dibunuh. Sudah sehingga di situ kenyataannya jadi diubah sama Tuhan. Gara-gara apa? Percaya. Maka Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Oke? Ya. Jadi kalau kita mau percaya, kita adalah kebangkitan dan hidup. Jika apa? Kita memang benar-benar orang yang optimis. Kita tidak mikir kanan kiri kalau kita udah percaya sama Tuhan. Mikirnya di sini dulu. Ya. Setelah itu baru silakan mau mikir apa. Ya. Karena itu lawan kepada Kenyataan. percaya kita kepada Tuhan. Gitu ya. Ya. Nah mungkin saudara, saya nggak tahu apa itu, karena kita kan nggak bisa nelaah pikiran-pikiran kamu itu kayak apa pikiran-pikiran pemirsa yang di situ, pendengar di situ. Kalau saudaranya dengerin saja, kita nggak ngerti, tapi kita tahu perbuatan seperti apa yang akan mengubah bangsanya, yang akan mengubah dunia, sehingga pada waktu Daniel juga percaya pada Allahnya Daniel. Hebat kan? Ya. Kalau kita kira-kira kita di tempat ini, kemudian Presiden Korea menjadi percaya sama Tuhan, kamu dikasih visa semua, coba pikir. Haleluya. Musisat kan? Ya. Bisa bolak-balik ke kampungmu sendiri. Loh, gara-gara kita percaya sama Tuhan kok. Gitu loh. Kamu bisa melakukan sesuatu hal, membangun bangsa ini juga sama misalnya. Karena iman percaya kita. Ya. Jadi justru kamu seperti inilah kamu jadi percaya dengan sungguh di hadapan Tuhan. Karena belum tentu kalau kamu dikasih visa malah justru nggak ke gereja malah. Karena main-main, karena udah pergi kemana-mana nggak deg-degan. Maka ada seperti inilah justru kamu harus bersyukur di hadapan Tuhan. Bagi-bagi yang sudah mempunyai visa-visa yang sudah resmi, pikirannya juga jangan seperti itu. Karena visa bisa dicabut sama virus corona. Yes. Oke? Karena di surga butuhnya percaya bukan visa. Ya. Ya. Nah, ya? Masa bilang sama saudara, coba kita pikir sama-sama. Akhirnya endingnya adalah Daniel lepas seperti perkataan raja tadi. Allahmu yang akan melepaskan atau melepaskan kamu daripada jerat singa-singa itu. Hari ini juga sama. Allahmu yang akan
melenyapkan atau melepaskan dari persoalan-persoalan saudara. Amin. Karena apa? Karena kamu sudah 3 kali sehari berdoa, menyembah Tuhan, berlutut, memuji Tuhan di kamarmu masing-masing, di kesusahan masing-masing. Karena apa? Itulah yang kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Maka buat kamarmu adalah surgamu. Jangan buat kamarmu jadi sampahmu. Kalau kamarmu kayak sampah, kamu mau berdoa juga susah. Gitu ya. Bersihkan, buat yang serapi mungkin. Amin. Tuhan dipermuliakan di kamarmu masing-masing. Ya. Ya. Dan kamu akan mengalami berbagai macam kuasa dan mujizat terjadi. Ya. Yang berikutnya kita akan bicara soal Daud. Mari kita buka Alkitab kita ke 2 Samuel. Ini juga sering dibicarakan. Tapi masalahnya bukan masalah sering. Masalahnya apakah kita menjadi percaya dan berubah dengan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab saudara, 2 Samuel pasal 24. Di situ ada kejadian karena Daud menghitung rakyat, menghitung pasukan-pasukannya, Ya. sehingga pada saat itu mungkin merasa sombong si Daud, maka Tuhan nggak suka, Ya. Tuhan nggak senang. Ya. 2 Samuel pasal 24. Sehingga pada waktu yang terjadi adalah Tuhan marah. Marah. Ketika Tuhan marah, apa yang terjadi? Mari kita lihat langsung ayat kita, ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan. Manusia. Ini pilihannya siapa? Daud. Aku lebih bagus jatuh ke tangan Tuhan karena besar kasih setianya, jatuh ke tangan manusia, bengis-bengis semua. Ya. Oke, Ya. ayat 15-nya. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit Sampah. virus corona 19. Oke. Virus corona 19, ulang tahun GPI Kim 19, kalah sama Mazmur 91. Kepada orang Israel, pada saat itu penyakit sampar ya, kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan, maka matilah dari antara bangsa itu berapa? Dari Dari 70.000. 70.000 orang. Sekarang mana yang paling banyak? Negara mana yang paling banyak meninggal? Amerika. Amerika. Berapa tuh? Datanya berapa? Yang meninggal. Itali. Iya, yang meninggal. Itali. Amerika sekarang, Bu. Amerika. Oke, silakan nanti dicek supaya kita tidak salah untuk mengecek semuanya itu. Karena kemarin ada yang diprotes, asal ngomong, direkam, sehingga data-datanya nggak valid. Ketika datanya nggak valid, akhirnya dia diprotes kepada banyak orang. Oke, yang penting bagi kita saya begini, ini yang mati saat itu adalah 70.000 orang. Yang mati paling banyak Itali. Gitu ya. Oke, tali. Dan dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Beersheba. Mungkin dari Seoul sampai Busan. Kalau di Korea. Indonesia dari Sabang. Sampai Merauke. Ya, oke. Nah, mungkin berapa? Ini gara-gara si Daud pada waktu itu. Ada wabah, ada virus. Maka yang terjadi pada saat itu apa yang terjadi? Wah, ini nih mati banyak nih. Saat itu apakah perekonomiannya negara itu juga nggak hancur? Hancur juga. Indonesia ini kalau mau dihitung-hitung sudah berapa triliun orang yang rugi. Kemarin saya baca investasi yang ditarik dari Indonesia juga triliunan juga. Hotel-hotel, semua pariwisata hancur semuanya di seluruh dunia. Karena semua di lockdown, penutupan di mana-mana. Semuanya, bukan hanya kamu, semua orang, bukan hanya pabrikmu. Gitu. Semua. Makanya ini ngalami hal yang sama. Nah, makanya dibutuhkan orang yang seperti Daniel yang saya sebut tadi, orang-orang yang seperti Daud yang seperti ini. Apa yang dikatakan Alkitab untuk melakukan hal demikian supaya sampar bisa berhenti? Makanya yang terakhir kalau saudara baca di situ ayat yang ke-25, 2 Samuel 24-25, Ya. lalu
Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa. Memang di ayat berikut di atasnya dikatakan bahwa Daud membeli di Araunah itu tidak gratis. Memang perlu perjuangan, percaya itu memang perlu perjuangan kok. Percaya itu memang butuh keberanian. Ya. Jadi percaya itu bekerja, iya. Percaya itu gampang, nggak gampang, tapi simple. Tapi nggak gampang, karena musuhnya otak tadi. Dan musuhnya adalah keberanian. Kenapa sih Petrus bisa berjalan di atas air? Dia berani. Coba kalau kita, percaya enggak? Percaya. Masih ingat ada orang yang itu di Niagara itu? Ada sirkus bapaknya yang dari sana ke arah sana, apa namanya itu? Tali. Dia pakai tali, dia berjalan di atas tali. Kemudian balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Ini semuanya, kamu tahu kan? Sungai yang di Niagara itu besar, kemudian lubangnya jauh. Maka yang terjadi adalah siapa ya yang berani saya pikul atau saya panggul? Tidak ada yang berani. Lagi, sudah percaya kalau saya bisa ke sana lagi? Percaya. Percaya lagi, sana lagi, selamat sampai sana. Sekali lagi, siapa yang berani saya akan pinggul? Nggak ada yang berani. Ketika ada satu orang saya diangkat sana sini yang berani, karena dia adalah anaknya. Yang dipanggul tadi anaknya. Kenapa? Dia tahu persis keahlian bapaknya seperti apa. Dan kamu anaknya siapa? Kalau anaknya Tuhan Yesus, kamu tahu persis kemampuan Tuhan Yesus seperti apa untuk menyelamatkan kamu. Jadi kalau kamu hanya percaya, percuma. Kalau kamu pakai masker kan, percayanya nggak kelihatan kan? Makanya aku bilang sama saudara, kalau kita percaya, ya kita harus melakukan. Ya. Gitu loh. Tapi kalau kita nggak percaya, kita mau bilang percaya tapi nggak lakukan, gimana? Ya aneh. Kebanyakan orang Kristen bilang percaya tapi nggak mau melakukan. Benar. Maka si Daud kalau dia percaya pada Tuhan, dia langsung mendirikan mezbah, dia beli tanah di situ dengan harga yang pas, sehingga yang terjadi adalah Tuhan menghentikan tulah di Israel pada waktu itu. Ya. Kenapa? Karena ada orang yang mau berdiri di kota itu. Maka Yeremia 29 berkata, kota itu kamu harus berdiri di kota. Oke, 2 Tawaran 14. Kalau sudah baca di sana jelas ayat terkenal 6-7 dikatakan kalau engkau merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri. Ya. Loh Pak, apakah virus corona ini adalah tulah? Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini malaikat Tuhan yang dipakai itu untuk menyerang? Tunggu pelajaran berikutnya. Saya jawab pelajaran berikutnya. Setiap hari kita akan ada siaran jam 7 pagi. Bagi saudara yang mau langsung boleh, yang tidak langsung boleh. Tetapi kita live, kita akan mezbah doa, kita akan berdoa, kita akan terangkan firman Tuhan supaya tidak sesat sesuai dengan firman Tuhan menurut kebenaran kepercayaan kita di tempat ini. Kalau gereja lain nggak penting buat kita untuk ngurusin. Tapi bagi kita di tempat ini, kita percaya bahwa firman Tuhan berkata apa, kita percaya seperti apa yang kita tafsirkan menurut ilham Roh Kudus. Menurut ilham Roh Kudus yang kita terima ya. Makanya saya bilang sama saudara tempat ini, ayo kita mulai belajar percaya seperti Daud, seperti Daniel tadi. Buat mezbah, buat hidup saudara, rumah saudara untuk doa terus. Berdoa saja. Kita nggak bicara soal panjangnya waktu untuk berdoa, tapi isinya kita doa. Kedekatan kita dengan Tuhan seperti apa ketika kita berdoa. Sehingga yang terjadi dalam diri kita benar-benar ada yang namanya rasa percaya. Kenapa? Kita tahu jadinya Yesus kita, Bapak kita itu seperti apa. Bapak kita mampu membuat segala sesuatunya, bahkan mengendalikan dunia ini seperti apa. Maka saudara ketika Tuhan berkata jangan takut, ya kita nggak boleh takut. Wong Tuhan berkata jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, ya kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita percaya banget sama Tuhan. Burung pipit aja dikasih makan, apalagi kamu. Amin. Oke? Ya. Jadi coba mulai belajar percaya, mulai belajar supaya sudah benar-benar berani. Keberanian sudah dituntut supaya sudah bisa berani untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan jadi mengkamiri. Bahkan Tuhan akan membuat kita kadang-kadang dipaksa dalam posisi tertentu untuk percaya pada Tuhan. Kadang-kadang kita dipojokkan dalam situasi supaya kita belajar percaya kepada Tuhan.
Maka jangan protes ketika kita dalam situasi terpojok. Kita punya Tuhan yang berkuasa, Amin. Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, Tuhan yang bisa mengendalikan dalam kehidupan kita, Tuhan yang bisa menghidupkan bahkan yang mati sekalipun jadi hidupkan sama Tuhan. Itu percaya nama, itu percaya, dan itu bekerja di depan Tuhan. Amin. Ya. Kamu juga harus percaya di dalam pabrik-pabrik kamu, di kampusmu. Kita harus percaya lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Percaya bukan lagi omongan lagi. Memang karena aku percaya maka aku berkata-kata. Iya, ada ayatnya. Tetapi bukan hanya karena perkataan kita, tapi karena perbuatan kita yang kayak Daniel membuat mezbah kayak si Daud, memuliakan nama Tuhan. Maka yang terjadi, Tuhan juga menyelamatkan bangsa loh. Bukan keluarganya Daud toh. Bangsa ini. Maka kita gereja nggak boleh egois sekali lagi. Yang penting gereja ini diselamatkan, pasti diselamatkan sama Tuhan. Bangsanya bobrok ya percuma. Kenapa gereja ada? Supaya menyelamatkan bangsa. Ya. Supaya setiap orang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan sampai ujung bumi. Amin. Gitu. Jadi kalau kita di tempat ini, coba mulai belajar percaya, bangkitkan lagi kepercayaan saudara di depan Tuhan, jangan ngantuk. Selagi ini masih siang, belum malam, malam tidur, siang bangun. Itu Alkitab bilang, kenapa? Selagi waktu masih siang, mari kita bekerja, kata Alkitab. Ya. Malam orang nggak usah kerja, tidur. Ini bahasanya Alkitab ya. Bukan orang tidur yang gagal, bukan. Oke. Maka saya bilang sama saudara, ayo mulai bekerja sama-sama di hadapan Tuhan. Apalagi yang nggak kerja ya kan, tapi ngantuk terus sampai siang. Banyak tugas. Maka bangkitkan lagi kepercayaan saudara. Bisa mengalahkan ngantuk, bisa mengalahkan semua Ya. dalam diri kita. Oke? Maka saat ini coba kita mau selesaikan. Saya mau selesaikan tempat ini. Percaya kita itu dituntut supaya orang banyak juga percaya pada Tuhan. Iya. Percaya kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi percaya kita untuk seluruh orang, sehingga orang jadi percaya kepada Tuhan. Ingat baik-baik, tugas saudara adalah itu. Menyongsong Yesus mau datang kedua kali, tugas saudara adalah menyampaikan kabar baik ke seluruh bumi. Amin. Kalau kamu nggak punya tiket dan visa ke seluruh bumi, pakai nih yang namanya media sosial. Oke? Itu nggak usah pakai visa ini, tapi pakai otak kali ini. Pikiran, supaya apa? Media sosial kita nggak dipakai untuk cemooh-cemoohan, cemar-cemaran, jatuh-menjatuhkan. Wong kita belum tahu kok, langsung ikut-ikutan komentar. Jangan dong. Jangan. Tiba-tiba saya dikomentari misalnya, padahal belum tahu keadaan kondisi seperti apa. Tiba-tiba, wah, khotbah saya dipotong, klek, kemudian disebarkan di mana-mana. Ini loh keliru, bahwa Diki mengajarin kita kumpul-kumpul boleh. Padahal dia nggak tahu dari awal sampai akhirnya itu dia ngomong apa. Hati-hati, zaman sekarang setan pakai kayak begitu loh. Saya ingatkan buat saudara semuanya. Halo, Ya. jangan ikut-ikutan nyebarin. Sebarkan firman Tuhan supaya banyak orang mendengar firman Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Yesus ketika di bumi ini. Kita juga harus melakukan sama seperti Yesus lakukan di muka bumi ini. Kita juga harus melakukan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak kita siapa? Amin. Nah, oleh sebab itu di tempat ini, di sore ini, mari saya ajak sebelum kita akan berdoa, main musik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Roh Kudus selalu menjangkau dan menjamah kita tanpa terkecuali. Ya. Bagi orang yang percaya, pasti ada mukjizat. Amin. Bagi orang yang percaya, pasti ada jalan keluar. Amin. Bagi orang percaya, tidak ada yang Mustahil. mustahil. Amin. Ya.